Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Utara selaku KPA Thomas Laka beserta kontraktor pelaksana Benyamin Lazakan serta PPK Leonard Dias menjadi tersangka dan ditahan atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Penetapan 3 tersangka kasus korupsi tersebut dilakukan pasca tim penyidik Kejari TTU melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menyita uang sebesar 1 miliar rupiah lebih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Onci Rebon di sana. Halo Onci. Halo rekan Onci. Halo rekan Firda. Onci, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi penetapan Kadis Kesehatan TTU ini sebagai tersangka oleh Kejari TTU? Baik rekan Firda, saya laporkan dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kasus dugaan penetapan tersangka Bate, tim penyelidik Kejari TTU melalui tim tahun 2021 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara yang mana kemudian Kejari TTU kemudian meningkatkan status ini menjadi ke tahap penyidikan pada tanggal 3 Januari 2022 lalu. Pasca melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 30 orang saksi dan melakukan penyitaan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah, pada Kamis kemarin tanggal 27 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan 3 orang tersangka yang dimintai pertanggungjawaban atas kasus tersebut. Demikian rekan Firda. Once, sejauh ini pasal berapa yang dikenakan kepada ketiga tersangka? Halo rekan Onci. 2 ayat 1. Halo rekan Firda. Ya, silakan dilanjutkan Onci. Para tersangka disangka dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Nomor 20 Tahun 2021, Junto Nomor 55 Ayat 1 KUHP, subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Junto Pasal 5 Ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian rekan Firda. Berapa total kerugian negara akibat adanya kasus korupsi Puskesmas Inbate ini? Total kerugian keuangan negara sebagai akibat dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pihak kontraktor pelaksana 3.700.000, dan apabila dikaitkan dengan jumlah dana yang dikembalikan oleh kontraktor pelaksana serta dana retensi 5% yang belum dicairkan, maka kerugian keuangan negara atas kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Inbate sebesar 854 juta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang, Onci Rebon, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Robert Jimmy Lambila, Kejari Timur Tengah Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, terima kasih teman-teman. Dalam pemeriksaan kami, tentu bahwa banyak pihak yang terlibat, banyak pihak yang terkait. Tetapi bahwa kenapa 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka? Dalam penyidikan itu kami tidak hanya melihat pada hal-hal yang bersifat
formil, tetapi bersifat material. Kita melihat pada mens rea, pada niat jahatnya ada atau tidak. Misalnya, dalam perkara ini, kuasa direkturnya bukan orang yang ditetapkan sebagai tersangka saja. Dalam pengamatan kami, berdasarkan hasil ekspos dan diskusi, dia hanyalah alat mati yang dipakai oleh pihak lain. Adalah sangat tidak adil menurut kami kalau dia harus dimintai pertanggungjawaban. Gradasi kesalahannya itu sangat-sangat kecil untuk kita bawa dia. Dia hanyalah anak buah yang kemudian dipakai. Seperti contohnya itu ya. Jadi kalau secara formil dia memang misalnya tanda tangan kontrak, tetapi dia dibawa pengaruh oleh pihak lain. Jadi gitu. Kita tentu dalam menetapkan tersangka banyak pertimbangan-pertimbangan, bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya formil, tetapi bahwa kita lebih fokus pada apakah ada niat jahat atau mens rea daripada ya. Aparat Polsek Sukarame membekuk komplotan pelaku pencurian sepeda motor. Komplotan itu beranggotakan 4 orang yang sering melakukan curanmor di wilayah kota Bandar Lampung. Keempatnya diamankan di rumahnya masing-masing di luar Bandar Lampung. Aparat menyita barang bukti 2 unit motor Honda Beat hasil curian mereka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin di sana. Halo Joviter. Halo Firda. Ya. Joviter, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi penangkapan komplotan pelaku curanmor ini? Ya, untuk penangkapan sendiri berdasarkan dari laporan korban yang peristiwanya terjadi pada Oktober 2021 lalu. Selanjutnya aparat polisian, khususnya Polsek Sukarame melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Adapun keempat tersangka merupakan warga luar Bandar Lampung atau tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Demikian Firda. Kapan kawanan curanmor ini biasanya beraksi dan bagaimana untuk modusnya? Ya, untuk diketahui juga dari penjelasan Kapolsek Sukarame bahwa keempat tersangka ini terbagi menjadi 2 kelompok. Adapun untuk kelompok pertama digawangi oleh tersangka Bastari dan Sofian. Ini kelompok pecuranmor yang kerap beraksi pada malam hari. Sementara untuk kelompok yang kedua digawangi oleh tersangka Andi dan Ameng. Kedua tersangka ini menyasar atau beraksi pada siang hari. Demikian Firda. Di antara komplotan ini, apakah ada yang berlatar belakang residivis dalam kasus yang sama, Joviter? Ya, seperti diungkapkan Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito menyatakan bahwa keempatnya merupakan residivis. Adapun 1 dari 4 tersangka, yaitu tersangka Bastari sendiri sudah 5 kali keluar masuk bui. Namun Bastari mengakui 4 kasus tersebut dia dipenjara karena kasus perkelahian, sementara 1 kasus diakui lantaran melakukan pencurian sepeda motor. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Joviter Husin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Joviter juga sudah menghimpun keterangan dari Kompol Warsito Kapolsek Sukarame. Berikut liputannya untuk Anda. Subuh atau malam hari yang modusnya membongkar gembok pagar, kemudian mengambil sepeda motor yang dipakai. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok yang sering melakukan kejadian pada saat siang hari. Barang bukti ada 2 unit motor, kemudian 1 unit motor kita dapatkan barang buktinya, namun untuk TKP tempat lain dan isinya kami serahkan kepada pemiliknya. Dari 2 kelompok sendiri, baik, untuk yang 2 kelompok yang subuh pertama itu di kejadiannya tanggal 22 Oktober 2001, itu kejadian jam 03.30 yang untuk subuh itu TKP-nya di Jalan Pulau Pisang, Kelurahan Kopi Jaya. Kemudian untuk yang TKP kelompok siang itu yang bisa diungkap adalah tanggal 3 Januari 2022
kejadiannya. Kemudian itu TKP-nya di area SPBU Jalan Jenderal Sudirman, Pamijaya juga. Pelaku ada yang masih di bawah umur? Untuk para pelaku, ini dari satu tempat, satu desa, tapi di luar wilayah Bandar Lampung. Hasil keterangan para tersangka yang sudah kami amankan dan hasil lidik itu memang sering melakukan di wilayah dan ada. Rumah tahanan kelas 1A Solo dilempar jeruk berisi sabu oleh orang tak dikenal. Aksi orang yang menggunakan motor tersebut terekam kamera CCTV. Dan saat ini pihak rutan sudah berkoordinasi dengan BNN untuk mengungkap kasus tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto di sana. Halo Mardon. Ya, selamat siang, rekan Firda. Mardon, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi penemuan dari jeruk berisi sabu ini? Baik, sekitar kemarin Kamis pagi sekitar pukul 6 pagi ditemukan oleh petugas bungkusan yang terbungkus rapi dengan dilapisi laban. Dan setelah dicek, dilaporkan ke kepala rutan, kemudian kepala rutan melaporkan pertemuan itu kepada BNN dan dicek ternyata berisi jeruk yang sudah dimasukin kristal yang diduga sabu. Pasca kejadian tersebut, apa yang kemudian dilakukan oleh pihak rutan? Oke, untuk pasca kejadian tersebut, pihak rutan dan BNN lalu menyisir sekitar lokasi di mana ditemukannya benda tersebut dan menemukan 2 handphone yang diduga itu untuk alat komunikasi. Saat ditemukan, keduanya awalnya hidup, namun saat diumumkan satu alat komunikasinya mati. Ada 2 barang bukti yang kemudian ditemukan oleh pihak rutan sendiri, begitu ya. Kemudian untuk hari ini apakah sudah ada update terkininya terkait kasus tersebut? Untuk hari ini belum ada, tetapi selain menyisir juga melakukan random sampling terhadap tahanan narkoba yang berada di dekat lokasi penemuan. Dan selain itu juga di CCTV tertangkap seorang pengendara motor yang berusaha melemparkan sesuatu barang yang diduga barang yang ditemukan oleh petugas. Kemudian apakah sudah ada informasi mengenai identitas dari pelaku yang melempar jeruk berisi sabu ini, Mardon? Sementara ini masih belum, karena masih dalam penyelidikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Mardon, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Desa Kuala Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau, akhirnya berhasil diatasi. Api dan asap yang sebelumnya muncul di lokasi Karhutla dipastikan padam total. Karhutla di Desa Kuala Tolam tuntas setelah hampir 1 pekan berlangsung dan ditangani tim gabungan dari berbagai instansi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung. Halo Yohanes. Halo, selamat siang Firda dan semua Tribuners dimanapun berada. Yohanes, bisa Anda informasikan apa upaya tim gabungan untuk memadamkan api di Karhutla ini? Baik Firda dan semua Tribuners, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Kuala Tolam, Kecamatan Pelalawan dan Kabupaten Pelalawan telah terjadi hampir 1 pekan. Api dideteksi sejak hari Rabu pekan lalu dan kemudian bisa berhasil dipadamkan secara total pada Rabu tanggal 26 bulan Januari tahun 2022 yang silam.
Upaya tim gabungan di lokasi yaitu melakukan pemadaman setelah api berhasil dikuasai dan dinyatakan tidak ada, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan. Adapun personil yang terlibat dalam operasi pemadaman dan pendinginan ada sebanyak puluhan, diantaranya dari BPBD, Satpol PP, dan Damkar, Manggala Agni, dan beberapa regu pemadam dari perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi Karhutlah. Demikian rekan Firda. Yohanes, total berapa luasan terbakar dan apa kendala paling krusial yang dihadapi oleh petugas di lapangan? Berdasarkan konfirmasi kami terakhir dengan pihak BPBD dan Damkar, total lahan yang terbakar mencapai 30 hektar lebih, rekan Firda. Di antaranya yakni ada lahan yang ditumbuhi oleh semak belukar dan beberapa hektar di antaranya kebun sawit milik masyarakat. Sampai saat ini hingga terakhir proses pemadaman, personil tidak menemukan kendala yang berarti, hanya saja api yang sempat membesar sulit dipadamkan pada titik kepala api. Namun setelah dibantu hujan yang deras, yang lebat di lokasi, proses pemadaman akhirnya berhasil dituntaskan hingga api dan asap tidak ada lagi di lokasi. Demikian rekan Firda. Yohanes, pasca terjadinya kebakaran Karhutlah di sana, apakah nantinya juga akan ada patroli yang dilakukan setelah kebakaran ini? Baik, rekan Firda, memang secara operasionalnya SOP-nya demikian. Ketika lahan yang terbakar berhasil dipadamkan, personil akan tetap melakukan patroli beberapa hari ke depan untuk memastikan jika tidak ada lagi api ataupun asap yang muncul di lokasi. Apalagi memang lokasi yang terbakar di Desa Kuala Tolam merupakan lahan gambut yang cukup dalam, sekitar 2 meter lebih, dan hal ini menjadi kendala para petugas ketika memadamkan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Memang membutuhkan upaya yang maksimal hingga semua dipastikan padam. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Duta Besar Luar Biasa Jerman untuk Indonesia, Mrs. Ina Lepel, dan Charge de Vries, Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Philip Russell, mengunjungi Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Kamis 27 Januari. Kunjungan kedua kedutaan besar tersebut untuk menghadiri peringatan Hari Holocaust Internasional sekaligus meresmikan Museum Holocaust Syar di Kelurahan Rerewokan, Kecamatan Tondano Barat, Minahasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Meyer Lumanto di sana. Halo, Meyer. Ya, halo. Meyer, bisa Anda informasikan di mana tepatnya lokasi tempat kedutaan besar Jerman ini mengunjungi Minahasa? Ya, baik, rekan Firda. Jadi, kedutaan besar Jerman dan Austria mengunjungi Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut, tepatnya di Museum Holocaust Sar Hassamayim ya, sinagoge di Kelurahan Rerewokan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, bersama dengan tim dari kedutaan besar Jerman. Apa saja yang dilakukan kedutaan besar Jerman dan perwakilan dari Austria ini di tanah Minahasa? Iya, jadi di situ kedutaan besar Jerman meresmikan Museum Holocaust ya yang dibangun di sinagoge di Rerewokan. Kemudian juga sempat mengunjungi beberapa tempat di Kabupaten Minahasa dan kemudian kembali lagi ke Jakarta ya. Bagaimana kesan dari kedutaan besar saat mengunjungi tanah Minahasa kemarin? Ya, rekan Frida, jadi kesan dari kedutaan memang mereka merasa suatu kehormatan ya berada di Minahasa dan bisa berpidato di pembukaan Museum Holocaust tersebut. Nah, jadi museum ini juga sebagai informasi adalah museum pertama di Asia Tenggara ya, khususnya di Kabupaten Minahasa. Dan kesan dari kedutaan besar memang mereka mengatakan bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan dalam rangka juga mendukung kemajemukan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Dan mereka mengapresiasi bisa berbincang-bincang bersama dengan masyarakat, juga dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Minahasa. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Meyer Lumanto atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Meyer juga sudah menghimpun keterangan dari Ina Lepel, Duta Besar Luar Biasa Jerman. Berikut liputannya untuk Anda. About Museum Holocaust. I'm very impressed because I had not known until I learned about this that there was such an initiative in Indonesia, but I think it's very important and very good because, you know, as Germans we have to remember the Holocaust. 6 million Jews were killed by Germans, and this is so horrendous and it has to be remembered all over the world, because only if we remember we can be sure that it will never happen again. People who know about this will be very careful and sensitive whenever they feel there is racism, anti-Semitism, Islamophobia, any kind of discrimination based on race, religion, or any other characteristic. So I think this is a wonderful experience and very good initiative. I congratulate the community that has taken this initiative, and I also congratulate the local and provincial and regency governments who have supported this very much, and of course civil society that has also been very supportive. I'm very impressed with the crowd this has brought. So many people are interested in this and want to learn more, and I think that's an excellent start for this very important initiative. Thank you. Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan menelusuri terkait laporan masyarakat yang mengaku mulai sulit mencari ketersediaan perawatan di rumah sakit seiring meningkatan keterisian tempat tidur COVID-19 di Ibu Kota Jakarta.
Saat ini bor isolasi pasien COVID-19 sudah mencapai 45% dari sebelumnya sebesar 38% pada hari Selasa 25 Januari lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Yolanda Putri di sana. Halo Yolanda. Iya, halo Firda. Ya, Yolanda, bisa Anda informasikan bagaimana tanggapan KSP sendiri terkait laporan warga yang mulai sulit mencari rumah sakit terkait keterisian tempat tidur di rumah sakit di Jakarta? Baik Firda, terima kasih. Memang tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Abraham Wirotomo mengatakan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau biasa yang kita kenal BOR di rumah sakit di DKI Jakarta telah mencapai 45% terhitung hingga Rabu 26 Januari 2022. KSP juga sudah mulai menerima laporan tentang warga yang sulit mencari rumah sakit. Adapun menurut dia, masyarakat dan rumah sakit sebaiknya lebih mengutamakan pasien yang sakit berat, lansia, dan komorbid. Dan karena itu, Abraham juga turut menghimbau masyarakat yang terpapar COVID-19 dari virus corona atau varian Omikron tanpa gejala atau ringan untuk lebih memanfaatkan telemedis dan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Meski bor rumah sakit untuk pasien COVID-19 dari varian Omikron mulai meningkat, tetapi dipastikan sampai saat ini ketersediaan tempat tidur masih mencukupi. Ia menyatakan konversi tempat tidur untuk pasien COVID-19 terus dilakukan. Selain itu, stok obat-obatan di rumah sakit juga sudah didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron, pemerintah sudah menyiagakan 1.011 rumah sakit dan 82.168 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Begitu, Firda. Bagaimana kemudian tanggapan dari Dinkes DKI Jakarta sendiri terkait adanya laporan dari warga mengenai bor di DKI Jakarta yang saat ini hampir penuh? Ya baik, Firda. Memang Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Yani Widya Suti, mengatakan ia bersama pihaknya akan langsung menelusuri terkait laporan masyarakat yang mengaku mulai sulit mencari ketersediaan perawatan di rumah sakit seiring peningkatan keterisian tempat tidur COVID-19 di ibu kota. Ia juga mengatakan bahwa hingga saat ini bor isolasi sudah mencapai 45% dari yang sebelumnya 38%. Begitu, Firda. Mungkin ada update terkininya loh Yolanda terkait bor keterisian bor di DKI Jakarta saat ini. Ya baik Firda, menurut data yang dilihat jurnalis wartakotalive.com, memang terhitung hingga sampai Rabu kemarin, tanggal 26 Januari 2022, angka bor sendiri sudah mencapai 45%, di mana sebelumnya 38%. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Yolanda, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Yolanda juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widya Stuti. Berikut liputannya untuk Anda. Fasilitas kesehatan sendiri dari DKI siap nggak sih Bu kalau dengan melonjakan kasus COVID-19? Jadi saat ini data ketersediaan rumah sakit atau tempat tidur tempat isolasi ada 3.900 tempat tidur untuk isolasi dan 611 untuk ICU. Keterisiannya dari 3.900 terisi sekitar 40-45%. Sebenarnya masih lebar. Kemudian itu belum kapasitas maksimal, karena kapasitas maksimal kita bisa sampai 11.000 lebih. Seperti yang tahun lalu kan nggak seperti itu tentunya. Yang isolasi, yang ICU juga gitu, sekitar 15% gitu. Dari 611 itu terisi 86, jadi masih ada kita sih tidak berharap itu. Kami coba memetakan gambaran kasus yang ada di rumah sakit. Ada 91 rumah sakit yang sudah menginput data di sistem yang sudah kita siapkan. Dari 1.300-an tersebut, sekitar 39% adalah gejalanya ringan. Kemudian ada yang asimptomatis juga sekitar 9%. Jadi sesuai dengan regulasi dari Kemenkes bahwa untuk yang asimptomatis dan gejala ringan sebaiknya tidak ke rumah sakit. Nah ini ternyata masih ada yang ke rumah sakit. Memang dulunya
dulunya ada regulasi Kemenkes yang probable dan yang confirm itu dirawat. Tapi sudah ada edaran terbaru bahwa yang dirawat adalah yang sedang berat kritis. Nah, sehingga kalau lihat dari 45% yang dirawat di rumah sakit tadi, sebenarnya masih ada bocor yang ringan dan asimptomatis sekitar 48%. Dari 45% tadi, separuhnya, hampir separuhnya itu adalah asimptomatis. Gubernur Maluku Murad Ismail meletakkan batu pertama revitalisasi Pasar Mardika, Kota Ambon pada Kamis 27 Januari. Pembangunan kembali pasar itu diharapkan membawa pertumbuhan ekonomi bagi Maluku. Dalam sambutannya, Murad meminta agar proses pembangunan bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Ridwan Tuasamu. Halo, Ridwan. Halo, rekan Firda. Ya, groundbreaking Pasar Mardika Ambon. Berapa lama untuk target pembangunannya? Baik, Firda. Untuk target pembangunan setelah groundbreaking yang dilakukan kemarin oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, rencananya atas perintah dari Gubernur bahwa pembangunan Pasar Mardika Ambon, gedung yang baru harus dilakukan dalam waktu 480 hari, Firda. Jadi sejak peletakan batu pertama kemarin, kemungkinan gedung baru Pasar Mardika sudah akan bisa berdiri dan dinikmati oleh masyarakat Maluku pada bulan Februari atau Maret 2023 mendatang. Berapa untuk anggaran revitalisasi Pasar Mardika Ambon yang digelontorkan oleh pemerintah? Ya, untuk alokasi anggaran pembangunan Pasar Mardika yang baru, pemerintah mengucurkan dana sebanyak 122.662 juta. Itu dana tersebut akan dipakai untuk membangun gedung baru Pasar Mardika yang berlantai 5, Firda dan Tribuners, dan untuk pembangunan gedung sendiri akan menjadi pekerjaan dari perusahaan badan usaha milik negara, yaitu PT Wijaya Karya, sedangkan untuk konstruksi bangunan akan menjadi tugas dari PT Kirya Jasa Cipta Mandiri. Kemudian pasar modern itu sendiri pembiayaannya atau pendanaannya akan melalui pendanaan multi years kontrak anggaran yang kemudian anggarannya diambil dari APBN. Seperti itu, Firda. Ridwan, bagaimana untuk konstruksi pembangunannya nanti dan apakah memang akan cukup menampung pedagang yang selama ini ada di Pasar Mardika Ambon? Baik, Firda. Untuk konstruksi bangunan sendiri, pasar yang baru nanti, gedung baru akan dibangun dan cukup menampung 2.926 pedagang yang sementara ini masih berada di badan jalan. Sedangkan untuk pedagang yang lain memang saat ini sudah dipindahkan ke tempat relokasi yang lain, yaitu ada Pasar Apung dan juga pasar di daerah Tantui. Kemudian untuk konstruksi bangunan 4 lantai, di lantai pertama akan diisi oleh pedagang sayur dan pedagang ikan yang jumlahnya di lantai pertama ada 894 unit kios yang disediakan. Kemungkinan untuk lantai 2-nya ada 946 unit kios. Dan untuk lantai 3, 463 unit kios, sedangkan lantai 4, 623 unit kios. Untuk lantai 3 dan lantai 4-nya sendiri, Firda akan digunakan untuk pedagang pakaian maupun pedagang elektronik. Sedangkan di lantai 5 kemungkinan akan disediakan 12 buah pujasera. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mendadak awak media mendapatkan pesan berantai pada Kamis 27 Januari malam dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau DPW PKS Kalimantan Timur. Pesan berantai tersebut terkait dengan sikap partai yang mengambil langkah hukum terhadap pelaku fitnah yang dinilai merugikan PKS. Konferensi pers digelar pada tepat pukul 10 malam, dihadiri oleh petinggi dari DPW PKS Kaltim dan sejumlah awak media. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Fairusani di sana. Halo, Fairus. Ya, halo, rekan Firda. Fairus, bisa Anda informasikan apa pernyataan atau sikap dari DPW PKS Kaltim sendiri? Ya, terima kasih rekan Firda, yang Tribuners. Baik, DPW PKS Kaltim sendiri
tadi malam kemarin malam menyatakan sikap bahwa terkait video yang viralnya Edi Mulyadi di kanal YouTube-nya sendiri tersebut, yakni ada potongan-potongan video yang kemudian menyebar di media-media sosial pesan singkat maupun media sosial lain yang mencatut nama Partai Keadilan Sejahtera. Nah, DPW PKS merasa hal tersebut merupakan suatu keberatan lantaran Edi Mulyadi sendiri sudah tidak terdaftar sebagai anggota maupun pengurus struktur dari PKS di wilayah manapun. Nah, untuk itu DPW PKS sendiri mengambil sikap untuk mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan beberapa potongan-potongan video yang ada mencantumkan caleg PKS tersebut untuk segera dilakukan proses hukum dan ditelusuri oleh pihak yang berwajib. Nah, dari surat yang diterima redaksi Tribun Kaltim juga jelas disampaikan bahwa ada beberapa poin yang disampaikan, termasuk adanya jejak digital yang di tahun 2017 lalu memang benar terjadi ada kebakaran di kantor DPW PKS, namun hal tersebut malah dipelintir oleh sejumlah orang dan salah satu oknum yang ada di media sosial bahwa ada penyerangan dan pembakaran di DPW PKS. Nah, DPW PKS Kaltim sendiri sudah mengantongi beberapa bukti semacam tangkapan layar, screenshot yang ada saat ini tengah diinventarisasi untuk nantinya akan segera dilakukan pelaporan dan aduan jalur hukum ke pihak yang berwajib. Begitu rekan Firda. Virus, bisa Anda informasikan video Edi Mulyadi yang viral ini mencatut nama caleg PKS. Apakah itu juga menjadi sikap resmi dari DPP PKS sendiri? Ya, benar rekan Firda bahwa video-video yang ada beredar terkait Edi Mulyadi tersebut maupun potongan videonya juga menjadi poin-poin keberatan DPW PKS karena ada potongan video yang berdurasi 57 detik yang mencatut nama dalam tanda kutip caleg PKS yang membuat ini menjadi dasar untuk DPW PKS sendiri untuk melaporkan dan membawa ini ke ranah hukum karena dianggap merugikan partai. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Muhammad Fairusani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Virus juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Dan itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, antara lain pertama atas nama Gubernur dan masyarakat Maluku, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menyetujui usulan revitalisasi Pasar Merdeka oleh pemerintah Provinsi Maluku dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri PUPR, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehingga pada hari ini kita sudah dapat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Merdeka baru. Kedua, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Wali Kota Ambon atas sinergitasnya dengan semua pihak, mulai dari perencanaan sampai dengan pembangunan Pasar Merdeka. Ini baik tanah maupun bangunan adalah milik pemerintah Provinsi Maluku dan pengelolaan melalui mekanisme kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, karena wali kotanya sudah nggak ada. Nggak tahu nanti wali kota berikutnya siapa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus Hesti, seorang aparatur sipil negara yang bekerja di kantor Camat Medan Baru, diduga menjadi korban penganiayaan. Penganiayaan terjadi saat Hesti menemani tetangganya memenuhi panggilan polisi di Mapolrestabes Medan pada Senin 24 Januari. Tak disangka ia yang awalnya membantu mendampingi tetangganya hadir memenuhi panggilan.
malah menjadi korban penganiayaan. Alhasil, Hesti pun mengambil langkah untuk melaporkan oknum polisi yang diduga menganiaya ke Propam Polda Sumut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Fadli di sana. Halo Fadli. Ya, halo Firda. Fadli, bisa Anda informasikan korban ini mengalami luka di bagian mana saja? Ya, baik. Setelah kejadian itu, korban memang mengalami luka di bagian tangannya lebam dan di bagian belakangnya juga memar, dan hingga pasca kejadian korban itu tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Sehingga di hari berikutnya korban lalu membuat laporan ke Propam Polda Sumut untuk melaporkan 5 oknum di unit PPA Polrestabes Medan ke Polda Sumut. Begitu, Firda. Kemudian, Fadli, bagaimana untuk proses laporan yang dilaporkan oleh korban sendiri ke Polda Sumut? Ya, memang saat ini laporan tengah berjalan, dan memang Firda, maksud saya, korban sendiri melaporkan juga ke Mabes Polri terkait aduan dugaan penganiayaan yang diterimanya dari oknum polisi. Memang dari Kadif Propam Polda Sumut, Mabes Polri maksud saya, juga merespon cepat sehingga proses hukumnya berjalan saat ini, Firda. Nantinya apakah jika nantinya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sendiri, apa tindakan dari korban? Baik, semalam kita bertemu dengan korban. Memang korban akan melakukan aksi teriak atau aksi unjuk rasa sendiri di Istana Presiden. Jadi dia berencana jika memang proses penganiayaan yang dialami tidak berjalan di Polda Sumut, maka dia akan ke Istana Presiden dan akan melakukan orasi tunggal. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Fadli, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Fadli juga sudah menghimpun keterangan dari Hesti Sitorus, seorang korban yang mengalami penganiayaan oleh oknum polisi di Polres di sana. Berikut liputannya untuk Anda. Itu hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, pukul 11, saya menemani tetangga saya, ini nama Ginting dan Rosianti Ginting. Mereka ada panggilan dari PPA Satreskrim Polrestabes Medan, isi penganiayaan. Jadi karena dari awal membangun ini sebenarnya salah kios. Kios ini dibangun dari awal, dari mulai semen. Saya sudah situ sama Ibu mantan Kutum. Sampai selesai nih warung ini diletakkan situ. Jadi saya tahu tidak ada sama sekali penganiayaan di situ gitu. Nah ini rekayasa. Kami sendiri sudah sering mengalami hal begini di kepolisian. Apalagi Polres Medan Baru dilaporkan penganiayaan padahal tidak ada. Jadi itu sama kami yang pelajaran. Saya tidak mau orang lain kena kasihan kan gitu kan. Apalagi mereka ini orang susah. Dia ini menanggung adiknya yang kakaknya yang cacat, nggak bisa ngomong dan nggak bisa jalan di rumahnya. Itulah warung ini membiayai itu. Nah jadi kami hadir ke situ. Sama saja mau tanya kenapa itu bisa langsung naik sidik panggilannya. Padahal belum pernah sama sekali panggil tangga saya ini. Dan kedua, kami hanya mau nanya mana bukti penganiayaannya. Hanya itunya kami tanya. Saya bukan orang gila yang buat onar di kantor polisi. Nah gitu. Nah, cuman kadang-kadang saya ada di bicara katanya saya buat onar. Saya nggak gila Pak, kan gitu kan buat onar. Jadi saya ngomong baik-baik tadinya ke penyidiknya. Saya hanya minta bukti mana bahwa mereka menganiaya. Dan kenapa langsung naik tahap sidik. Mereka nggak terima, usir saya dari situ. Dibilang, Bapak Ibu penasehat, Ibu pengacara. Saya bilang tidak, saya cuma mengetahui kejadian bahwa tidak penganiayaan. Keluar lagi, paniknya tadi kan baru sendiri. Siapa namanya tadi? Saya lupa namanya itu. Dia langsung marah-marah. Terus sama juga suruh saya keluar. Saya tidak mau bilang ini rumah negara, bukan rumah KU. Saya bilang gitu, ada hak KU sudah dari sini. Saya punya hak juga yang benar. Cuma kalau saya bilang salah, baru bisa kan gitu kan. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah pusat melalui Kemendak memberlakukan kebijakan minyak goreng satu harga. Dengan kebijakan itu, harga minyak goreng di pasaran ditentukan maksimal sebesar Rp14.000 per liter. Di Kaltara, tepatnya di kota Tanjung Selor, beberapa toko swalayan telah mengikuti aturan baru tersebut. Di sebuah swalayan di Jalan Duku, minyak goreng dengan merek Fitri hingga Fairiswal terlihat dijual dengan harga Rp14.000 per liternya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi di sana. Halo, Faudi. Halo rekan Firda dan Tribuners. Faudi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kondisi stok minyak goreng satu harga di Tanjung Selor saat ini? Ya baik rekan Firda, setelah pemerintah menetapkan minyak goreng satu harga sebesar Rp14.000, memang kondisi stok minyak goreng di kota Tanjung Selor itu bervariasi. Awalnya memang saat 2 hari pertama setelah kebijakan diberlakukan, di beberapa toko swalayan dan juga retail modern di kota Tanjung Selor itu masih bisa ditemukan minyak goreng seharga Rp14.000. Namun sepekan setelahnya minyak goreng seharga Rp14.000 itu mulai langka di pasaran. Beberapa toko mengatakan di hari pertama mereka menerapkan minyak goreng satu harga.
ada sekitar 500 kantung gitu untuk minyak goreng sebanyak 1 liter ataupun 2 liter itu setelah habis dalam waktu 2 hari saja. Nah, sehingga memang untuk minyak goreng sendiri yang seharga Rp14.000 di Kota Tanjung Selor itu bervariasi, beberapa toko masih ada yang menjual, namun beberapa yang lain memang sudah kosong. Begitu rekan Firda. Apakah ada ketentuan masyarakat membeli minyak goreng murah Rp14.000 ini di Tanjung Selor? Ya, memang beberapa toko telah menerapkan kebijakan bahwa tiap pembeli atau konsumen itu maksimal hanya membeli satu pieces atau satu minyak goreng saja, baik yang berukuran 1 liter ataupun yang berukuran 2 liter. Ini dilakukan agar tidak terjadi pembelian berlebih atau panik buying oleh masyarakat, mengingat penerapan kebijakan minyak goreng satu harga ini akan berlangsung selama 6 bulan atau hingga bulan Juni 2022 mendatang. Begitu rekan Firda. Apa kesulitan dari toko-toko sendiri yang ada di Tanjung Selor untuk menerapkan minyak goreng satu harga Rp14.000 ini, Pak Udi? Iya, baik. Beberapa pemilik toko mengakui bahwa pihaknya kesulitan mendapatkan minyak goreng satu harga dari distributor karena panjangnya alur pasok atau rantai pasok dari distribusi minyak goreng sendiri. Beberapa toko bahkan sudah meminta atau mengupayakan agar pihak distributor segera mendatangkan minyak goreng satu harga yang dihargai sebesar Rp14.000 per liter itu. Namun beberapa distributor belum merespon keinginan dari pihak toko-toko swalayan yang ada di Tanjung Selor, sehingga pemilik toko terpaksa harus menjual minyak goreng yang masih di harga normal atau sekitar Rp22.000 hingga Rp25.000 per liter. Saat ini pihak Disprindalkop Kaltara juga tengah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak distributor agar minyak goreng seharga Rp14.000 per liter ini dapat segera didistribusikan sehingga pasokan atau keamanan bagi masyarakat itu dapat terjamin. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Maulana Ilhami Faudi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Faudi juga sudah menghimpun keterangan dari PLT Kepala Disprindakop Kaltara Hasriani. Berikut liputannya untuk Anda. Kepada masyarakat kita himbau bahwa informasi dari pemerintah, dari kementerian melalui Pak Dirjen, Pak Oke, Dirjen Perdagangan, menyampaikan bahwa subsidi ini tetap berlangsung selama 6 bulan. Namun kepada masyarakat kita mengimbau bahwa jangan panik buying seperti itu. Dan kita harapannya juga kepada toko retail modern yang ada di Kalimantan Utara khususnya juga tetap membatasi pembelian kepada konsumen 1 atau sampai dengan 2 bungkus untuk mengatasi jangan sampai di momen tertentu nanti, karena mengingat beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, sehingga kita harapkan bahwa kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan tidak langka. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten menggeledah kantor pelayanan umum Ditjen Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta. Penggeledahan dilakukan selama 2,5 jam pada Kamis 27 Januari, sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kasih Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Siahaan mengatakan, penggeledahan itu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin. Halo Tajudin. Halo rekan Firda dan Tribuners. Ya, Tajudin, bisa Anda informasikan bagaimana informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Banten di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta? Baik rekan Firda, perlu diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 kemarin, sekitar pukul 11 WIB, tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan penggeledahan di kantor pelayanan umum Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta, di mana menurut keterangan dari Kasih Penerangan Hukum Penkum Kejati Banten, Ivan Siahaan mengatakan bahwa dalam penggeledahan ini dilakukan oleh sekitar 5 orang petugas yang dipimpin langsung oleh Asisten Pidana Khusus Ginting, di mana tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap
bukti-bukti di kantor pelayanan umum Ditjen Bea Cukai tipe Soekarno-Hatta, Firda. Apa saja yang ditemukan oleh dan disita oleh pihak Kejati Banten sendiri saat melakukan penggeledahan di sana? Baik, untuk benda-benda dan beberapa dokumen yang disita oleh Kejati Banten, pertama yaitu berupa uang sejumlah sekitar 1,16 miliar, kemudian berupa dokumen-dokumen terkait perkara yang dimaksud, yang jumlahnya sekitar 1 koper untuk selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara yang dimaksud. Di mana menurut pernyataan dari Ivan sendiri bahwa dalam penggeledahan ini telah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Tangerang, dan kemudian dalam penyitaannya juga pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta menurutnya telah cukup kooperatif dalam memberikan dokumen-dokumennya sehingga penggeledahan itu berjalan lancar, Firda. Bagaimana bentuk perkembangan atau kelanjutan dari kasus ASN yang memeras jasa kurir di bandara ini? Baik, untuk perkembangannya sendiri dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten ini saat ini telah masih melakukan proses penyelidikan terhadap beberapa saksi, di mana para penyidik dari Kejaksaan Banten telah memeriksa beberapa saksi, di mana per hari ini ada sekitar 5 saksi yang telah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Banten, di mana kelima tersebut yaitu dari pihak swasta untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tahun baru Imlek 2022 tinggal hitungan hari. Kemeriahan tahun baru itu pun mulai terlihat dengan adanya lampu-lampion merah yang menghiasi sepanjang jalan Kota Tua Penagi, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Kota Tua Penagi pada masa lalu dikenal sebagai pusat perekonomian masyarakat di Pulau Bunguran Besar. Mayoritas warganya adalah keturunan Tionghoa. Sehingga setiap perayaan Tahun Baru Imlek, Kota Tua Penagi selalu dihiasi dengan pernak-pernik lampu-lampion. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad di sana. Halo, Ilham. Halo, rekan Ilham. Halo, rekan Ilham. Ya, halo rekan Firda. Ilham, bisa Anda informasikan bagaimana suasana di Natuna sendiri menjelang Tahun Baru Imlek 2022 ini? Baik rekan Firda dan Tribuner semua, bahwasanya Tahun Baru Imlek ke 2573 ataupun di tahun 2022 ini tinggal hitungan hari lagi. Nah, di mana kemeriahan pada Tahun Baru Imlek ini mulai terlihat dengan adanya lampu-lampion berwarna merah yang menghiasi sepanjang jalan Kota Tua Penagi di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya, di Kota Tua Penagi ini mulai terpasang lampu-lampion merah yang berjejer di sepanjang jalan di Kota Tua Penagi, di mana pada saat memasuki Kota Tua Penagi itu tampak sebuah gerbang yang dicat ya berwarna merah putih, dan adanya rentetan dari lampu-lampion yang melintas di sepanjang kiri kanan jalan, dan juga menghiasi kelenteng, salah satu kelenteng yang ada di sana. Seperti itu rekan Firda. Ya, nantinya apakah akan ada perayaan barongsai di Natuna sendiri? Baik rekan Firda. Jadi bahwasanya menurut keterangan yang kita dapatkan dari salah satu pemuka agama yang ada di Kelenteng Potece itu, bahwasanya perayaan Imlek tahun ini itu tidak akan ada perayaan besar-besaran seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan pada saat ini untuk di Kabupaten Natuna masih dilanda pandemi COVID-19 dengan saat ini statusnya masih termasuk zona oranye ya, dengan adanya 5 kasus positif COVID-19, sehingga penganut Tionghoa yang ada di sana mereka berbesar hati untuk tidak melakukan perayaan Imlek seperti tahun-tahun sebelumnya. Ilham, mungkin bisa Anda informasikan terkait seperti apa deskripsi dari Kota Tua Penagi ini yang sangat kental dengan suasana Imleknya. Baik rekan Firda, jadi bahwasanya Kota Tua Penagi ini pada masa lalu dikenal sebagai pusat perekonomian masyarakat di Pulau Bunguran Besar, Kabupaten Natuna, di mana mayoritas warganya itu adalah keturunan Tionghoa.
yang hingga saat ini juga masih mayoritas yang mencapai 80%. Sehingga setiap perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Tua Penagi ini akan lebih berwarna, seperti dengan adanya hiasan lampu lampion, dan sebelum adanya pandemi COVID-19, masyarakat Tionghoa yang ada di sana setiap pada Tahun Baru Imlek itu akan mengadakan perayaan yang besar-besaran seperti adanya kegiatan barongsai dan semacamnya. Namun pada saat ini penganut Tionghoa yang ada di sana itu berbesar hati untuk tidak melakukan kegiatan tidak mengadakan perayaan besar-besaran pada Tahun Baru Imlek kali ini. Nah, jadi di Kota Tua Penagi ini terdapat juga sebuah kelenteng yang bernama Poteci, di mana kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng tertua di Kabupaten Natuna. Keberadaan kelenteng ini dibangun sekitar 1940-an. Nah, sehingga keberadaan kelenteng ini menjadi arti penting bagi masyarakat penganut Konghucu di Pulau Bunguran Besar. Nah, terlebih lagi mengingat posisi ataupun keberadaan kelenteng Poteci ini berdampingan langsung dengan salah satu surau Al-Mukarramah yang ada di sana, sehingga itu terkesan moderasi beragama yang di sana terhubung ataupun terjalin dengan baik, seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Ilham Muhammad, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Ilham juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait, dan berikut liputannya untuk Anda. Nggak ada mungkin. Nggak ada. Ini kami lihat tadi Pak yang masang tanglung, masang lampion itu kayaknya bukan hanya dari kaum Tionghoa aja ya Pak ya? Iya, memang itu. Memang gitu. Memang tiap tahun beranu lah. Minta tolong. Nah, bergabung lah gitu kan. Gabung ya Pak ya, toleransinya. Ya, toleransi. Cuma kita ada sedikit kasih imbalan. Nah, gitu. Hiasannya ini kalau tanglungnya dari mana ya Pak, lampionnya Pak? Lampionnya kita beli dari Pinang. Oh, pesan ya, bukan bikin sendiri sini. Selama rentang waktu 31 tahun ada peningkatan jumlah penduduk Pulau Bangka sebesar 67,48%. Berdasarkan catatan sejarah, penduduk Pulau Bangka terdiri dari penduduk asli, Malaysian atau Melayu, dan Chinese atau Cina atau Tionghoa. Pada tahun 1817, masyarakat Cina di Pulau Bangka berjumlah 4.651 jiwa dari total 13.413 orang. Sementara pada tahun 1848, jumlah warga Tionghoa di Pulau Bangka sebanyak 10.052 orang. Informasi mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah. Halo Andini. Halo Firda. Andini, bisa Anda informasikan seperti apa cerita pertama kali orang Tionghoa atau orang Chinese ini masuk ke Pulau Bangka? Oke, baik. Terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Baik, berdasarkan laporan dari lapangan yang kami himpun dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Bapak Ahmad Elvian, secara resmi orang Cina atau orang Tionghoa sengaja didatangkan ke Pulau Bangka pada masa Kesultanan Palembang Darussalam di masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I Joyowikarmo pada tahun 1724 sampai dengan 1757 Masehi. Kemudian Sultan mendatangkan pekerja-pekerja Cina untuk menambang timah guna meningkatkan produksi timah di Bangka Belitung pada masa saat itu, karena orang pribumi sendiri Bangka Belitung itu lebih kepada perkebunan dan di kehidupan laut gitu, Firda. Jadi sengaja pada masa Kesultanan itu Kesultanan mendatangkan masyarakat Tionghoa dari Cina, tapi melainkan mereka Kesultanan ini mendatangkan orang Cina itu bukan langsung dari Cina, tapi dari Cina dari Malaysia, Cina dari Siam, Cina dari Kamboja, seperti itu gitu. Jadi tidak didatangkan langsung orang Cinanya gitu. Nah, kedatangan orang Cina ini diharapkan Sultan pada masa itu untuk membantu pertambangan atau membantu aktivitas pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Karena keahlian orang-orang Cina di bidang pertambangan timah, maka produksi timah di Pulau Bangka pada saat mereka didatangkan itu cukup membuat peningkatan pekerja tambang ya. Mereka kan aktivitasnya bekerja tambang di Bangka Belitung, dan setelah kehadiran mereka ini terus meningkat, produksi timah meningkat. Terus pada tahun 1740 produksi timah di Pulau Bangka mencapai 25.000
pikul. Harga 1 pikul kemudian dibeli Sultan Palembang Darussalam dengan harga sekitar 6 sampai 8 ringgit pada masa itu gitu. Demikian dulu Firda. Andi, ini untuk daerah mana yang pertama kali didatangkan oleh orang Tionghoa? Oke, orang Tionghoa atau orang Cina yang disebut di sini pertama kali datang di Pulau Bangka itu ke daerah Muntok atau sekitaran Bangka Barat. Jadi memang di Bangka Belitung sendiri itu ada 8 pintu masuk di Bangka Belitung, dan untuk yang didatangkan pertama kali di Muntok atau Bangka Barat yang sekarang dikenal Bangka Barat. Jadi ada 8 pintu masuk itu. Yang pertama itu Buntu yang menyatakan daerah Mentok. Kalau dulu zaman dulu mungkin disebutnya Buntu. Terus yang kedua ada Nampong yang menyatakan daerah Jebus. Terus ada Bijong itu bahasa Tionghoa juga yang menyatakan daerah Blinyu. Terus ada Lietkong yang menyatakan wilayah Sungai Liat. Terus Liusak yang menyatakan daerah Merawang. Pingkong, Pangkal Pinang yaitu ibu kota provinsi Bangka Belitung sendiri saat ini. Kemudian Kumok yang menyatakan daerah Koba, terus Sabang yang menyatakan daerah Tebali. Nah, 8 pintu ini menjadi akses masuk orang Cina ke Pulau Bangka. Tapi untuk menjadi atau yang pertama kali diinjakkan oleh orang Cina yang didatangkan oleh Sultan Palembang ini di daerah Muntok tadi. Demikian Firda. Andi, ini bekerja apa saja saat itu orang-orang Cina di Pulau Bangka? Nah, tadi sudah saya sebutkan juga sebelumnya bahwa orang Cina ini didatangkan oleh Sultan Palembang guna membantu aktivitas pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Sampai sekarang juga timah masih menjadi masih tetap berjalan di Bangka Belitung, dan saat itu memang pertama kali didatangkan masyarakat Tionghoa atau orang Cina ini untuk membantu aktivitas pertambangan di Bangka Belitung. Terus mereka juga selain menambang juga mereka membawa tradisi-tradisi budaya mereka ke daerah kita Bangka Belitung, dan sampai sekarang juga tradisi-tradisi itu masih tetap diterapkan oleh masyarakat Bangka Belitung. Seperti setelah Imlek, seperti ini kan sudah mau Imlek nih. Puncak Imlek itu adalah tanggal 15 setelah malam puncak Imlek. Nah, seperti itu mereka selalu menghitung Imlek pertama, Imlek kedua, Imlek ketiga, Imlek keempat, sampai dengan Imlek ke-15. Begitu juga dengan masyarakat Bangka Belitung saat ini, ketika Idul Fitri, kita selalu menghitung bahwa lebaran ke-1, lebaran kedua, lebaran ketiga, lebaran keempat gitu. Kemudian setelah Imlek biasanya mereka tuh bersilaturahmi ke rumah tetangga segala macam gitu. Dan kita juga di Bangka Belitung untuk masyarakat Melayu atau masyarakat pribumi masih tetap diterapkan sampai sekarang. Ketika lebaran ke-1 itu biasanya kita silaturahmi ke rumah keluarga dulu, terus lebaran kedua itu ke rumah tetangga-tetangga gitu, dijajakin semua. Dan itu ternyata budaya seperti itu adalah budaya yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa atau masyarakat Cina di Bangka Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 725 orang anggota organisasi masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI berhasil diamankan kepolisian Polda Jabar setelah melakukan unjuk rasa yang berujung ricuh pada Kamis 27 Januari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 orang diantaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba dan 24 orang merupakan residivis. Kabirumas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, kepolisian pun berhasil mengamankan barang bukti berupa 85 kendaraan roda 4 dan 193 kendaraan roda 2. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Muhammad Nandri di sana. Halo, Nandri. Halo, Firda. Ya. Nandri, bisa Anda informasikan apa yang Ormas GMBI itu diminta kepada Polda Jabar? Oke, terima kasih Firda, rekan Tribuners semuanya, selamat siang. Unjuk rasa yang dilakukan kemarin oleh Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI di Mapolda Jabar itu terkait mempertanyakan Polda Jabar atas penanganan kasus pengeroyokan anggota GMBI yang terjadi di Karawang pada November 2021 itu sendiri, Firda. Dan mereka meminta anggota kepolisian dari Polda Jabar untuk secepatnya melakukan penindakan karena sudah jelas ada pelaku atau ada rekaman dan bukti-bukti yang bisa mempercepat kasus itu segera tuntas. Begitu, Firda. Kemudian apa penyebab masa ini melakukan unjuk rasa hingga ricuh di sana? Oke.
Ketua Umum GMBI sendiri, Fauzan Rahmat, sempat menyebutkan unjuk rasa ditenggarai karena adanya masa aksi yang spontanitas, gitu, yang secara spontanitas mereka yang berada di luar ketika ada perwakilan GMBI sedang audiensi di Mapolda tidak dapat mengendalikan atau ingin mendesak masuk ke halaman Mapolda Jabar itu sendiri, sehingga sejumlah taman atau pagar yang ada di Mapolda sendiri sempat dirusak oleh sejumlah massa aksi itu sendiri. Seperti itu, Firda. Nah, Andri, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Polda sendiri terkait kasus tersebut? Kalau untuk Polda sendiri, dari Kombes Kabid Humas Polda Jabar sendiri mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan ratusan massa aksi yang merupakan anggota dari GMBI. Kemudian mereka sempat memilah-milah mana saja yang memang terindikasi melakukan tindak pidana ataupun yang memang mereka terindikasi positif narkoba, dan sudah ditentukan juga ada beberapa yang memang positif narkoba dan juga ada belasan yang merupakan residivis. Kemudian tadi juga sempat mendapatkan info terbaru dari Kabid Humas bahwa Ketua Umum GMBI sendiri, Fauzan Rahman, sudah diamankan oleh Polda Jabar dan sekarang tengah dimintakan keterangan di Mapolda Jabar itu sendiri. Menurut Kabid Humas, Ketua Umumnya sendiri ditangkap di kediamannya malam tadi. Seperti itu, Firda. Nah, Andri, kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait massa-massa yang saat ini sudah diamankan dan ternyata terbukti ada yang beberapa positif narkoba dan juga beberapa orang adalah residivis? Selanjutnya saat ini berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Pak Ibrahim Tompo, itu sedang ditangani dan sedang ditindak lebih lanjut, dan berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Ibrahim, kasus yang memang sempat dituntut oleh GMBI sendiri sudah ditangani serta dikirim berkasnya ke JPU dan sudah memasuki tahap kedua, dan pengiriman tersangka dan barang bukti pun sudah dikirim. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jember Muhammad Nandri atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Nandri juga sudah menghimpun keterangan dari Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jabar. Berikut liputannya untuk Anda. Kami akan merilis tindakan atau kegiatan Polda Jawa Barat dalam penanganan unjuk rasa, di mana pada tanggal 27 Januari 2022, Polda Jawa Barat melakukan tindakan tegas dan terukur pada para pengunjuk rasa karena adanya unjuk rasa yang berlangsung anarkis dan merusak fasilitas umum dan fasilitas negara. Demo ini karena adanya ketidakpuasan terhadap penanganan kasus pembunuhan yang terjadi di Karawang pada bulan November, di mana kasus tersebut sudah ditangani dan diselesaikan serta sudah dikirim berkasnya ke JPU dan sudah tahap kedua. Jadi pengiriman tersangka dan barang buktinya sudah dikirim. Ditegaskan bahwa Polda serius menangani kasus tersebut dan kasus-kasus lainnya secara hati-hati dan profesional. Maksudnya di sini Polda bekerja bukan karena adanya tekanan dari seseorang maupun kelompok ormas. Khususnya apabila dalam hal penegakan hukum tidak boleh ada intervensi. Sehingga tindakan yang dilakukan Polri ini adalah untuk menjaga kewibawaan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai institusi negara. Adapun kerusakan yang terjadi di Polda Jawa Barat ini kurang lebih seperti gerbang pintu, kemudian kolom baja, kemudian 64 kepala pagar yang patah. Kemudian 3 pagar yang patah, kemudian 5 lampu taman yang rusak, kemudian 1 rambu tanda dilarang parkir, kemudian 1 tiang teralis, kemudian penyangga dudukan, kemudian taman depan Polda juga rusak.
Dari Jawa Barat kita beralih ke Sulawesi, Saudara. Beredar di media sosial video detik-detik penggerebekan narkoba 1 kg di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi penggerebekan tersebut diwarnai tangis histeris wanita yang diduga ibu terduga pelaku bernama Angga. Diketahui kepolisian daerah Sulawesi Tenggara mengagalkan peredaran 1 kg narkoba di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Fadli Aksar di sana. Halo, Fadli. Ya, halo. Halo? Ya. Ya, halo. Fadli, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi pengungkapan dari kasus 1 kg narkoba ini? Ya, baik. Pengungkapan 1 kg narkoba ini dilakukan oleh Subdit 2 Direktorat Reserse dan Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara pada Kamis 2 hari lalu, tepatnya kemarin. Narkoba ini berawal pengungkapan narkoba ini berawal dari laporan masyarakat sendiri terhadap salah seorang bernama Angga. Kemudian polisi melakukan pengembangan dan penyelidikan dan berhasil mengungkap pengedar narkoba bernama Angga saat tersangka ini menimbang narkoba, dalam hal ini narkotika jenis sabu, di dalam mobilnya. Saat diinterogasi, tersangka Angga ini mengaku bahwa dirinya memiliki atau menyimpan kurang lebih 1,0 kilogram sabu di dalam mobilnya dan di dalam rumahnya sendiri. Kemudian pada saat itu kepolisian berhasil kemudian mengungkap dan menggeledah di mobil dan di rumah Angga tersebut. Kemudian di dalam rumah terjadi ada sedikit kericuhan. Orang tua perempuan diduga orang tua Angga sendiri kemudian histeris melihat penggeledahan tersebut. Kemudian polisi melakukan pengembangan berikutnya, menangkap 2 orang tersangka lain yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di Kota Kendari. Begitu kita. Berarti saat ini ada 3 tersangka yang diamankan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini. Kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku? Ya, setelah menangkap ketiga tersangka ini, kemudian membawa ketiganya ke sel tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, kemudian ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Ketiganya pun terancam minimal 6 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Gitu saja. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultra Fadli Aksar atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fadli juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Abdul Qadir, Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Sultra. Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya yang kita jadikan sebagai target yang melakukan peredaran. Dari informasi tersebut, kami berhasil menangkap seseorang yang berinisial AG di salah satu jalan di Kelurahan Wawa. Tepatnya kemarin Rabu tanggal 26 Januari kurang lebih pada pukul 12.45. Dari hasil upaya paksa kami berhasil mengamankan seseorang yang berinisial AG dengan barang bukti sebagaimana yang tergelar hari ini. Lalu kemudian kami melakukan pengembangan pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini sehingga kami mengamankan 3 orang keseluruhan daripada target yang dengan BB yang ada di gelar sekarang ini.
Dalam ini kan ada 4 TKP itu seperti apa? Apakah 4 TKP ini adalah tempat di mana ditemukannya barang bukti ini atau seperti apa? Terima kasih. Untuk sabu ada 2 TKP. Pertama TKP yang ada ini kemudian dilanjutkan pencarian. Sebenarnya bukan TKP, dilakukan pencarian terhadap yang terlibat. Sehingga dalam penyelidikan kita mengamankan lagi seseorang dengan barang bukti non narkotika tetapi terkait mengenai masalah peredaran. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.